mulai dengan X1 ya, dari di mana X2 dan 3-nya adalah 0 ya, kemudian di sini X1-nya diperoleh dengan hasil pembagian ini ya, koefisien dibagi dengan A11. Nah, jadi A11 di sini tidak boleh 0 ya, jadi kalau misalkan A1 pada posisi 0 maka harus di rolling ya, atau dipindahkan sehingga akan menghasilkan elemen diagonal tidak sama dengan 0. Nah, kemudian dilakukan seperti secara progresif ya, seperti pada langkah di atas tadi ya, yang sudah dijelaskan di atas. Maka penyelesaiannya adalah menentukan X1 ya. Kemudian setelah ketemu X1 kemudian menghitung X2 ya. X2 ya. Nah, X2 ini dia menggunakan X1-nya dari hasil perhitungan pada iterasi X1 awal ya. Kemudian diperoleh X2. Nah, X2 ini dan X1 hasil perhitungan ya, itu akan digunakan untuk menentukan X3. Ya, baru kemudian diuji nilai pendekatan tadi. Kalau pertama adalah diberi nilai awal 0, ya kemudian dibandingkan berapa besar error yang diperoleh. Ya, kalau sudah memenuhi batas toleransi yang diizinkan atau diperbolehkan, ya maka iterasi dianggap selesai atau persoalan menjadi konvergen. Nah, ini ya, jadi ini ya caranya, secara ini jadi merubah ya secara garis besar. Ini sebetulnya adalah bentuk secara general algoritmanya ya. Jadi step by step-nya itu adalah seperti pada slide ini ya. Jadi merubah persamaan dulu ya. Kemudian dilakukan perhitungan dengan pendekatan tadi X, semua X diberi angka 0. Nah, kemudian ketemu X aksen semua ya, 1, 2, 3 aksen, kemudian dihitung kembali menjadi terusnya ya, dan ini akan dilakukan terus dan dilakukan secara iteratif. Jadi itu prinsip daripada ini metode Gauss-Seidel. Nah, ini contohnya ya, ini contoh aja ya. Kita akan nanti kita lihat coba untuk jika persamaan ya dengan 3 variabel ya, X1, X2 dan X3 ya, dengan persamaan 4X1 minus X2 plus X3 terusnya ya. 4X1 minus 8X2 plus X3 sama dengan minus 21. Nah, di sini misalkan solusinya ini coba nanti kita lihat ya, solusi eksaknya itu adalah 2, 4, 3 ya, X1-nya 2, X2-nya 4, dan X3-nya. Nah, kemudian ini misalkan sebagai pendekatan awal untuk X, yaitu X1, X2, dan X3 adalah 1, 2, 2. Nah, kemudian nanti coba kita lihat error yang ya. Nah, ini ya, cari cara menghitungnya seperti ini ya, di mana ini diberi nilai 112 ya, maka berarti di sini X1 sama dengan 7 di X2 dan seterusnya. Nah, kemudian nilai 2 ini dimasukkan ya, untuk maka diperoleh X1-nya 1,75, X2-nya 3,75 dan X3-nya 2,95. Kemudian untuk menentukan batasan ya sebagai constraint untuk konvergen ya, itu bisa dilakukan dengan harga absolut selisih antara 2 perhitungan ya, sebelumnya dengan perhitungan hasil hitungan yang sekarang ya. Dalam hal ini misalkan untuk iterasi pertama maka dibandingkan dengan nilai X yang merupakan nilai pendekatan ya. Atau dibandingkan dengan nilai ininya, nilai eksaknya kalau memang diketahui yang di dalam kasus ini hasil itu dibandingkan dengan nilai hasil hitungan eksaknya. Ya, di mana dari hitungan ini nampak bahwa selisihnya adalah masih 0,25 dan seterusnya. Ya, berarti masih ada beda antara X1 hasil estimasi atau hasil pendekatan dengan X eksaknya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu hasil eksaknya, ya kita bandingkan dengan hasil sebelumnya tentunya. Ya, dengan hasil iterasi sebelumnya. Yang awal berarti harus dibandingkan dengan nilai pendekatan. Nah,
Nah, ini sampai iterasi kedua, maka di sini X1-nya 1,95, X2-nya 3,9, dan seterusnya, X3-nya adalah 2, dan ya, jadi masih ada error. Nah, ini bisa diteruskan lagi kalau memang mau dikehendaki, misalkan sampai iterasi ketiga di sini X1-nya sudah 1,995 ya, mendekati 2, kemudian X2-nya mendekati 4 dan X3-nya mendekati 3. Ya, di mana solusi eksaknya kan 2, 4, 3. Oke, jadi ini silakan aja di ini ya. Jadi nah ini jadi penyelesaian metode Gauss-Seidel konvergen bila memenuhi, nah pertama adalah dari apa namanya, dari nilai error atau toleransi yang didefinisikan misalkan dengan cara ini ya, bisa sebagai relatif maupun sebagai absolut. Nah kemudian misalkan dari persamaan itu ya, jadi ini turunan parsialnya ya, jadi U ini adalah X1, X2 ya, C1 ini turunan dari U, U-nya ya sebagai fungsi X1, X2, B-nya juga 1, X2 ya, kemudian nanti didiferensiasikan sama dengan 0, dan ini juga sama dengan ini kan dari persamaan ini ya, dan seterusnya ya, jadi diferensiasinya. Nah, kemudian dari hasil diferensiasi ini ya, dari hasil diferensiasi ini, nah kemudian baru kita lihat ya, jadi du dx, dv dx itu lebih kecil 1, di mana x1 y sama dengan ini ya. Y atau v ini, y atau v ya, substitusi persamaan terdahulu. Nah kemudian juga sama untuk du dy dan dv dy ya, itu sama dengan. Nah kemudian A1 A21 dibagi A22 ini lebih kecil. Ini menyatakan bahwa nilai absolut slope harus lebih kecil dari 1 untuk menjamin konvergensi penyelesaian. Ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini adalah kriteria ya dari suatu persamaan yang apakah dia konvergen atau tidak, itu nanti bisa dilihat dari. Jadi kalau mau melihat itu ngecek dulu dia konvergen atau tidak ya. Tapi biasanya kan tidak ya kalau misalkan kita mau buat programmer ya mungkin ini perlu dilakukan ya untuk melihat bahwa persamaannya itu konvergen atau tidak sebelum masuk ke iterasi yang mungkin memerlukan butuh waktu panjang. Kalau persamaan seperti itu ya ini ya boleh aja sih diuji dulu baru dilakukan proses kalkulasi. Nah ini metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel ya. Nah ini beberapa catatan ya di sini. Metode iterasi Jacobi itu mirip dengan metode iterasi Gauss-Seidel ya. Jadi prinsipnya adalah mirip ya. Nah metode Gauss-Seidel menggunakan secara langsung nilai X dalam persamaan selanjutnya ya untuk prediksi XI plus 1. Metode Jacobi menghitung semua nilai baru X ya untuk menghitung set nilai X baru. Nah, secara tabulasi, secara rekapitulasi itu bisa perbedaannya seperti ini. Ya, jadi kalau metode Gauss-Seidel itu yang kiri, metode Jacobi itu yang kanan. Ya, jadi metode Gauss-Seidel itu X1 dipakai untuk menentukan X2, kemudian X1 dan X2 digunakan untuk menentukan X3. Nah, kalau metode Jacobi di sini X1, 2, 3 ini langsung dihitung secara bersamaan ya dengan nilai pendekatan awal yang telah dipilih ya. Nah, kemudian baru hasil hitungan itu digunakan untuk menghitung pada iterasi berikutnya. Nah, itu adalah perbedaan prinsip ya antara metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ini apa namanya slide ini sudah saya share ya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak.
Oh, oke, nanti saya share di Classroom ya, bisa diambil Classroom nanti. Baik, Pak. Habis Ya, ini nanti akan saya share semua. Oke, nah yang terakhir metode adalah dekomposisi LU. Ya, dekomposisi LU ini juga salah satu metode ya yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Ya. Nah, di mana di sini bahwa suatu dekomposisi LU atau faktorisasi di sini ya, jadi matrik apa namanya, matrik A ya, matrik A itu nanti dikompos ya, dikomposisi menjadi matrik L dan U ya, yang nilainya adalah identik ya. Ya. Nah, jadi kalau kita misalkan memiliki suatu set sistem persamaan ya, di mana A X itu sama dengan B ya, matrik A kali matrik X ya, itu sama dengan matrik B ya, itu dapat dikomposisi menjadi dua matrik L dan U untuk A-nya ya. Jadi di sini kalau L ya, matrik L ini adalah matrik apa namanya, segitiga bawah ya. Kemudian U itu adalah upper ya, atau segitiga atas ya. Jadi kalau hasil operasi L U ini itu akan menghasilkan metrik yang sama, yaitu A. Nah, sehingga persamaan itu AX sama dengan B itu bisa ditulis sebagai L U X sama dengan B. Ya, jadi identik ya. Jadi ekivalensi dari sistem persamaan itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini sebetulnya mungkin kita lihat di rekapnya dulu saja ya, mungkin lebih enaknya gitu ya. Ini saya naruh, nah ini loh. Jadi ini, jadi ringkasannya itu seperti ini kira-kira ya. Ringkasannya itu seperti ini. Jadi A ini dikompos menjadi apa? Dekomposisi menjadi U dan L. Ya. Nah, kemudian di sini L ini ya, kemudian masuk di sini L kali D ini sama dengan B. Ini B-nya adalah konstanta. Ini turun sini. Ya. Nah, kemudian D-nya itu diperoleh dari mana? Itu dari di sini. UX sama dengan D. Ya. UX sama dengan D. Sehingga ini nanti akan diperoleh adalah X. Itu adalah, ini adalah skematis ya. Skematis bagaimana metode dekomposisi LU itu bekerja. Ya. Nah, sekarang persoalannya kan bagaimana menentukan matrik U dan matrik L-nya. Ya. Kemudian juga untuk matrik D ini ya. Jadi D ya, yang diperoleh dari L dan D ini sama dengan B, sehingga dari sini nanti akan diperoleh matrik D ya, dari L D sama dengan B ini nanti akan diperoleh matrik D. Nah, kemudian dari sini dari U ini turun ke bawah, di mana UX itu sama dengan D, sehingga dari sini nanti akan kita peroleh nilai X. Ya. Ini adalah proses substitusinya ya, dari metode dekomposisi LU. Ya. Nah, ini jadi dekomposisi U apa? Jadi di sini UX sama dengan D ya, sehingga dari sini ya LD itu sama dengan B ya. Jadi dari apa namanya, skematis ya di atas tadi. Nah, kemudian yang kedua di sini LD sama dengan B ya. LD sama dengan B digunakan untuk mengenerate vektor intermediate D. Ya, jadi D ini diperoleh dari operasi. Loh, ini kok aduh. Ya wes, apa nanti nyambung lagi. Wes. Ya, jadi LD sama dengan ini adalah forward ya, substitusi forwardnya itu di bagian 2 step 2 ini, langkah 2 ini. Nah, kemudian yang di bawah itu UX sama dengan D ini merupakan substitusi balik ya, back substitution. Itu prinsipnya. Nah, dekomposisi LU ini seperti pada eliminasi Gauss, dekomposisi LU harus menggunakan pivoting ya untuk mencegah pembagian dengan nol. Ya, jadi
Ini adalah untuk mencegah pembagian dengan 0. Jadi elemen diagonal itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, pivoting dilakukan segera setelah perhitungan setiap kolom. Ya, setiap kolom dihitung, maka dilakukan pivoting untuk cek apakah untuk menghindari terjadinya pembagian dengan 0. Nah, secara garis besar di sini, kalau kita tuliskan, ya, jadi ini adalah matrik A, ini adalah matrik L, itu adalah segitiga bawah, ya. Di sini dituliskan sebagai L11, L21, L22, L31, L32 dan seterusnya. Nah, kemudian di matrik U-nya ini elemen diagonalnya semua 1. Ya, semua 1. Nah, kemudian di sini U12, U13 dan seterusnya. Nah, ini kalau dilakukan operasi matrik, ya, antara L dan U ini akan diperoleh matrik A, ya. Jadi akan diperoleh matrik A. Nah, sehingga dengan demikian maka kita harus menentukan matrik L dan matrik U-nya seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, di sini elemen-elemen matrik L dan U diperoleh dari perkalian matrik dan identitas. Ya. Nah, di sini pertama adalah baris-baris L, ya, baris-baris L ini baris-baris L, ya. Ya. Dikalikan, ya, kolom ke-1, kolom pertama dari matrik U. Ya, matrik U. Ya, jadi ini akan dikalikan dengan kolom ke-1 ini berarti, ya. Nah, sehingga dengan demikian maka L11 itu sama dengan A11. Ya, jadi tidak berubah dari matrik asalnya, ya. Kemudian L21 itu sama dengan A21. Ya. Kemudian L31 sama dengan A31, L41 sama dengan A41. Berarti di sini kolom pertama dari matrik L itu adalah elemen-elemen dari matrik A kolom ke-1 juga, ya. Jadi isinya sama. Jadi L11 sama dengan A11. Oke. Nah, kemudian baris ke-1, ya, baris ke-1 L, ya. Baris ke-1 L dikalikan dengan kolom-kolom U, ya, dari kolom-kolom U, ya. Baris ke-1 L dikalikan dengan kolom operasi perkalian, ya, maksudnya operasi perkalian matrik, ya. Baris ke-1 L dilakukan operasi perkalian matrik dengan kolom-kolom U, ya. Sehingga di sini L11 U12 sama dengan ini. L11 U13 sama dengan A13. L11 U14 sama dengan A14. Nah, sehingga dari sini maka U12 itu sama dengan A12 dibagi L11, ya kan, L11-nya semua ada kan. Kemudian U13 sama dengan A13 L11. U14 sama dengan A14 dibagi L11. Ya, jadi ini adalah untuk menentukan elemen U, ya, elemen U, elemen baris pertama, baris pertama elemen U. Nah, kemudian baris L, ya, baris-baris L dikalikan dengan kolom kedua U, ya, kolom kedua U, ya, ya. Nah, sehingga di sini akan diperoleh bahwa L21 U12 ditambah L22 sama dengan A22. L31 U12 ditambah L32 sama dengan, ya, sehingga dengan demikian maka kita bisa menentukan elemen-elemen L, ya. Jadi setelah menentukan U kemudian elemen L lagi, ya. Ya, sehingga diperoleh L22 sama dengan, di mana L21-nya kan sudah ada, U12-nya juga sudah ada dari langkah yang di atas, ya. Nah, sehingga dengan demikian maka elemen L22, elemen L32 dan elemen 42 itu bisa ditentukan, ya. Ya. Bisa diikuti, ya, saya kira mudah kalau misalkan, ya, slide-nya dari slide ini saya kira mudah, ya.
Nah, kemudian dari sini kita menentukan lagi U-nya ya, jadi U gitu ya. Terus ya kemudian menentukan untuk U23 ini diperoleh dari operasi perkalian baris kedua L dengan kolom ketiga U. Ya, diperoleh ini. Ya. U23, U24, U34. Nah, kemudian untuk ini kok balik lagi ini. Ya, ini balik lagi ya. Kok balik lagi? Nah, kemudian untuk L33, L43 itu diperoleh dengan operasi perkalian antara baris ketiga L dikalikan dengan kolom ketiga U. Ya. Ya, kemudian untuk baris keempat L dikalikan dengan kolom ketiga U. Kemudian baris keempat L dikalikan dengan baris keempat U, ya, sehingga diperoleh di sini L33, L43 dan L44, ya. Ya, sehingga nanti kita akan menghasilkan matrik ini, ya. Jadi cara menentukan elemen-elemen matrik L dan elemen-elemen matrik U itu caranya adalah seperti itu urutannya. Jadi pertama adalah menentukan L, kemudian U, kemudian L, kemudian U, L, U, dan seterusnya, ya, sampai akan diperoleh matrik L dan U. Nah, kemudian secara ringkas itu adalah seperti ini. Kira-kira secara general ya, bagaimana membangun matrik L dan U itu adalah dengan cara seperti ini. Ya, jadi proses tadi di atas ini, ya. Kemudian kalau kita ringkas itu menjadi ini kira-kira seperti ini. Nah, ini coba kalau nanti akan untuk bisa memahami model ini, prosedur ini, ya, generalisasi ini, maka coba ini dilakukan untuk ini seperti pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan di atas ini, ya. Nah, ini cocok enggak? Ya, ini langkah-langkah ini. Ya, jadi itu kira-kira prosedur untuk membangun matrik L dan U. Nah, sehingga dengan demikian maka sistem persamaan linear misalkan ini, ya, kemudian ini adalah matrik A dan matrik X dan matrik atau vektor X dan vektor B seperti ini, maka L21 dan seperti itu. Nah, sehingga nanti kita dapatkan suatu hasil dekomposisi. Di sini adalah matrik U-nya seperti ini, ya. Kemudian matrik A-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita mengenerate vektor intermediate D ini, ya. Ya, jadi di sini adalah L dikalikan, ya, operasi perkalian dengan vektor D itu sama dengan B. Ya, sama dengan B. Nah, matrik seperti ini kalau ini kita anukan kan akan bisa kita dapatkan, ya, matrik ini, ya. Jadi ini misalkan D1, ya, kemudian 1 kali D1 ditambah 0 kali D2, ya, ditambah 0 kali D3 itu sama dengan B1 kan. Ya, sehingga dengan demikian maka kita bisa mendapatkan matrik D, ya. Ya, jadi D nanti bisa diperoleh.